apa saja sih Gilbert yang harus dipersiapkan? Dan berpakaian rapi. Serta siapkan Alkitab dan buku catatannya. Oke? Shalom, jumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu dan ditemani teman-teman sekolah minggu untuk beribadah bersama. Selamat beribadah! Shalom adik-adik, jumpa lagi untuk beribadah bersama dengan Kak Olin yang ditemani juga dengan Kak Berta dan Kak Christine. Dan ada teman-teman sekolah minggu juga loh, ada William Marpaung dan Patricia Hutahayan. Kakak harap adik-adik beserta keluarga tetap sehat selalu. Nah, adik-adik kakak mau tanya, di sini siapa yang sudah tidak sabar memuji dan menyembah nama Tuhan? Wah, ada banyak ya. Nah, oleh sebab itu mari kita angkat satu lagu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah kita, mari siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik kami Tuhan yang akan mengikuti ibadah. Biarlah mereka mengikuti ibadah dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pasti tahu kan, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Oleh sebab itu, mari kita angkat satu lagu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak.
kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih buat perlindungan Tuhan, buat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Kami bersyukur jika Tuhan masih mengizinkan kami untuk melakukan ibadah hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami yang cukup singkat ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita buka dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, tema kita hari ini adalah sudahkah aku mengenal Allah? Kakak ulangi sekali lagi, tema kita hari ini adalah sudahkah aku mengenal Allah? Nah, di sini bercerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Yohanes itu selalu bersama dengan Tuhan Yesus dan Yohanes itu mengenal benar akan Tuhan Yesus. Yesus adalah perwujudan dari kasih Allah, di mana Yesus menghadirkan keselamatan bagi kita. Nah, adik-adik, Allah adalah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dari mana kita tahu akan hal itu? Yaitu kita bisa mengenal Allah lewat putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Allah adalah kasih. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih? Kita akan melihat buktinya, yaitu dari Alkitab yang tertulis dari Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita buka sama-sama yuk. Dari Yohanes 3 ayat 16. Mari kita membaca secara bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita mengenal Allah itu lewat lahirnya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Jadi, Allah itu adalah Yesus Kristus yang penuh kasih. Nah, sekarang kita sudah mengenal Allah itu siapa, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa mengenal Allah, berarti dia memiliki kasih. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengenal Allah? Yang pertama, kita harus memiliki kasih. Contohnya seperti apa, adik-adik? Salah satunya adalah tidak bertengkar, menolong teman yang jatuh, atau mendoakan papa dan mama supaya senantiasa sehat, membantu adik dalam belajar, dan masih banyak hal lain. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus membenci yang namanya kejahatan. Mungkin adik-adik di rumah banyak menonton di televisi, banyak kejahatan-kejahatan yang bisa kita lihat, seperti pertengkaran, pembunuhan, bahkan pencurian juga. Dan itu semua Tuhan tidak suka. Jadi adik-adik tidak boleh contoh ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita hari ini bahwa kita mengenal Allah lewat Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Jadi kita juga harus kasih kepada Allah, kasih kepada sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Kak Ata mau kasih ayat hafalan, boleh dilihat di sini. Nah, dan jangan lupa ayat hafalannya dihafal,
lalu buat video singkat dan tagin di Facebook SKM Gading Indah. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan, kita hidupi. Dan kita akan menutup firman ini di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu yang singkat yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini mengajarkan kami untuk mengenal siapa Allah lewat Yesus Kristus yang penuh kasih. Biarlah kiranya kasih Bapa nyampai kepada kehidupan kami, sehingga kami anak-anak yang mempunyai kasih seperti kasih Bapa di surga terhadap sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Allah yang sungguh hidup. Biarlah kiranya firman-Mu senantiasa Engkau materaikan di dalam hati dan pikiran kami sehingga bertumbuh hingga berbuah banyak dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan buat segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oleh sebab itu, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita angkat satu lagu pujian setinggi-tingginya langit. Sudah bernyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyelesaikan ibadah ini dan kita tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu atas ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberi kesehatan kepada kami, jauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan. Dan Tuhan berkati kami di setiap kehidupan kami, baik sekolah kami maupun keluarga kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Dan sampai jumpa minggu depan.